Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di Majelis Ta'lim Al-Iman. Harapannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kelurusan niat bahwa kehadiran kita ke sini tujuannya lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk talabul ilm. Dan kita juga berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan buat kita semua ilmu dan iman. Jamaah sekalian, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan babnya adalah tentang at-tawadhu', perintah untuk tawadhu' dan larangan untuk bersikap sombong. Sebenarnya ini adalah gabungan dari dua bab. Di pertemuan terakhir kita sempat membaca bab at-tawadhu' dan hanya pada ayat-ayat saja, belum sampai kepada hadis-hadisnya. Bab berikutnya yaitu tentang larangan sombong, sehingga pada malam hari ini supaya lebih singkat kita akan gabungkan dua bab ini dengan memilih beberapa hadis yang bisa kita baca sebagai resume. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan buat kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, bab at-tawadhu' yang sempat saya singgung pada kesempatan yang lalu, bahwa at-tawadhu' di bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri tidak pede, tapi rendah hati, tidak sombong. Para ulama ada yang memberikan definisi untuk tawadhu' ini dengan dua makna. Katanya tawadhu' itu punya dua makna, dan sebenarnya makna ini diambil dari keterangan Nabi SAW tentang makna kesombongan. Karena memang di dalam bahasa Arab itu disebutkan bahwa orang itu bisa mengetahui sesuatu kalau dia bisa tahu lawannya. Orang bisa mengenal hak kalau dia kenal batil. Kalau orang kenal yang batil, tahu yang hak yang gimana nih berarti. Dengan lawannya bisa diketahui sesuatu. Nabi SAW itu pernah menjelaskan tentang sombong, di mana penjelasan ini sebenarnya adalah jawaban dari pertanyaan seorang sahabat yang disebutkan di bab tentang larangan bersikap sombong. Jadi Nabi SAW pernah ditanya. Faqala rajulun, ada seorang yang berkata, "Ya Rasulullah, innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Ya Rasulullah, orang itu kan biasanya senang kalau dia pakai pakaian yang bagus,
pakai terompah atau sendal yang bagus, punya pakaian yang bagus, orang senang biasanya. Ya. Apakah ini bahagian? Jadi pertanyaannya, apakah ini bahagian dari kesombongan? Sebab sebelumnya Nabi memberikan informasi kepada sahabat ini bahwa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji dzarrah dari kesombongan. Maka sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, kalau orang senang pakai pakaian bagus, yang layak, yang pantas untuk dia, asik dia melihatnya, kemudian dia menggunakan sendal juga yang bagus atau sepatu yang bagus, apakah ini masuk bahagian daripada kesombongan?" Gitu. Qala, Nabi SAW menjawab, "Innallaha jamil." Allah itu indah. Yuhibbul jamal. Allah itu suka pada keindahan. Artinya ini tidak termasuk dalam kesombongan. Ya. Lalu Nabi SAW memberikan definisi untuk kesombongan. Nah, dari definisi kesombongan ini akhirnya kita tahu tawadhu itu apa, karena lawannya. Kata Nabi, al-kibru, sombong itu adalah batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, kemudian menganggap kecil orang lain, dirinya yang besar. Dari sini jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kita bisa mengambil makna dari tawadhu itu adalah antas taslima lil haqqi wa taqbalu. Jadi menerimanya seseorang kebenaran. Min ayyi insanin jaa, dari siapapun kebenaran itu datang, dia ikuti. Ini yang makna yang pertama. Nah, makna yang kedua adalah antakhfadha janahaka linnas, ay antu amilan nas bi linin, bersikap baik, lembut kepada orang lain, ayyan kan, siapapun mereka, khadim atau mustakhdim. Jadi baik dia itu misalnya pelayan atau mungkin tuannya, syarif, awadhi', mungkin orang bangsawan atau orang rendahan dan lain semacamnya. Perlakuannya baik. Ya. Nah, jadi ini dua makna daripada tawadhu. Jadi yang pertama, menerima kebenaran dari siapapun itu. Dan ini jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat definisi ini rasanya begitu penting orang-orang pada zaman sekarang atau kita ini pada zaman sekarang mengetahui makna tawadhu. Sebab dari dulu kita tahunya tawadhu itu kayaknya nunduk-nunduk saja jemaah sekalian. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat ada orang nunduk jalannya apa, waduh itu orang tawadhu banget ya. Padahal jemaah sekalian kalau kita lihat dari definisi ini, tawadhu itu sebenarnya asal muasalnya adalah pekerjaan hati. Menerimanya seseorang kebenaran. Dan itu nggak ada hubungannya dengan pakaian yang bagus. Bisa saja orang pakaiannya bagus, tapi hatinya begitu lembut, mudah menerima kebenaran. Tapi bisa saja ada orang yang bongkok begini jemaah sekalian, jalannya kemana-mana, tapi kesombongannya luar biasa, karena itu pekerjaan hati. Cuman itu nanti diterjemahkan. Jadi kesombongan, tawadhu itu sebenarnya asal muasalnya dari hati. Cuman diterjemahkan. Jadi ada orang diam saja. Kalau diajak ngomong diam gitu. Tapi nggak patuh jemaah sekalian. Disuruh begini nggak mau, disuruh begini nggak mau gitu kan. Padahal benar. Ini sombong namanya. Dan hampir kita tahu bahwa banyaknya bencana, semrawut, kerusakan dan lain semacamnya yang terjadi, salah satu di antara penyebabnya adalah apa? Tidak adanya tawadhu. Tidak adanya istislam al-haq dari semua orang. Jadi orang milih-milih.
Padahal jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin tahu mungkin salah satu contoh misalnya jamaah sekalian, ya. Beberapa waktu yang lalu mungkin kita mendengar peristiwa Mina gitu misalnya. Padahal kalau melihat aturan, ya, ada penjadwalan. Jadi untuk pergi menuju Jamarat itu sudah ada beberapa lantai, ya. Dan setiap negara itu sudah dibagi-bagi. Ini jam berapa, ini jam berapa, jam berapa. Nggak bakalan. Itu kalau diikuti, gitu. Nggak bakalan ada bentrokan begitu. Tetapi ketika ada yang tidak mengikuti aturan yang benar, akan terjadi. Jemaah sekalian, padahal kalau kita lihat memang bahaya, ya. Orang itu tidak punya tawadhu kepada al-haq, kepada kebenaran. Saya akan ngasih contoh misalnya, pernah suatu saat Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Salamah ibnil Aqwa radhiyallahu anhu. Ini hadis yang kedua di bab larangan untuk bersikap sombong. Anna rajulan, dia meriwayatkan ada seorang laki-laki akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia makan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bishimalihi, cuman makannya pakai tangan kiri. Ini enggak benar. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang sama dia, "Kul biyaminik." Makanlah kamu dengan tangan kananmu. Makan pakai tangan kananmu. Dia bilang apa jemaah sekalian? La astati'. Enggak bisa ya Rasulullah. Padahal tidak ada kekurangan apapun. Ya. Tangannya tidak sakit, kondisinya bisa, ya. Dia melakukan itu, artinya dia tidak mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Nabi SAW, tak lain karena sombong. Sampai akhirnya Nabi bilang apa? Lastata'ta. Kamu memang benar-benar tidak akan bisa. Ma mana'ahu illal kibr. Tidak ada yang mencegah dia untuk makan pakai tangan kanannya kecuali kesombongan. Tidak menerima kebenaran. Dan ternyata apa akhirnya? Tangannya nggak bisa yang kanan, jemaah sekalian. Akhirnya benar-benar dia tidak bisa memanfaatkan atau menggunakan tangan kanannya. Jadi kerusakan dan lain semacamnya itu bisa menjadi, jadi penyebabnya adalah tidak adanya istislam lil haq, dan istislam lil haq itu tawadhu namanya. Jadi definisi yang diberikan oleh Nabi SAW ini hanya membuka wawasan kita bahwa yang namanya tawadhu, rendah diri, ya, atau rendah hati itu bukan nunduk-nunduk, itu bukan. Jadi bisa saja orang nunduk-nunduk tapi kurang ajarnya bukan main sebenarnya, ya, karena nggak pernah nurut. Akhirnya apa kata Salamah ibnul Aqwa? Fama rafa'aha ila fihi. Sampai tangannya itu yang benar-benar tidak bisa digunakan untuk makan. Untuk bergerak mengambil makanan dan memasukkannya ke mulutnya, nggak bisa. Akhirnya pakai tangan kiri. Udah biar sama kayak setan sekalian. Ini adalah bahagian yang pertama dari makna at-tawadhu, menerima kebenaran. Makna yang kedua ini adalah makna yang umum,
ya. Mana yang umum, yang kalau disebut kata tawadhu, ya. Jadi orang bersikap baik kepada orang lain, ya, dan tidak memilih, ya. Tidak memilih kepada siapa dia bersikap. Ya. Sikap lembutnya itu kepada siapa dia berikan. Jadi riqqatu kalamihi au linu janibihi itu diberikan kepada ayyan kan, siapa saja. Nah, kadang-kadang gini jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milih-milih kepada siapa kita mau senyum gitu. Kepada siapa kita mau mengucapkan salam. Karena apa? Khawatir, saya kayaknya kalau ngasih salam sama ini nggak pantas. Nanti derajat saya turun, gitu. Gengsi jemaah sekalian. Gitu. Nah, padahal kita lihat, jadi apa yang menjadikan orang-orang biasanya bersikap sombong, ya, bisa karena harta, ya, atau jabatan misalnya, ya, atau karena keturunan misalnya, ya. Dan ini yang paling banyak, ya, dulu dilihat oleh Nabi SAW di komunitas Arab, sehingga sampai di Haji Wada, ya, ketika khutbah di Arafah, Nabi SAW mengingatkan itu. Ketika 124.000 lebih di antara kaum muslimin ikut berhaji bersama dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyempatkan diri pada saat wukuf di Arafah untuk khutbah, menyebutkan garis-garis besar dari aturan-aturan atau hukum-hukum yang ada di Islam yang Nabi SAW ingin memberikan penekanan. Salah satu di antaranya itu masalah ini, kebanggaan, kesombongan dengan nasab dan lain semacamnya. Sampai Nabi mengatakan, ayyuhan nas, inna ilahakum wahid. Wahai manusia, sesungguhnya ayah kalian, Tuhan kalian itu satu. Wa inna abakum wahid. Sesungguhnya ayah kalian ini satu. Jadi dikembalikan semua orang nasabnya kepada satu. Kullukum li Adam. Semua kalian nasabnya kembali kepada Nabi Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam dari tanah. La fadla li Arabiyyin ala ajami. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab terhadap orang non Arab. Wala li abyada ala aswad. Tidak ada keutamaan bagi orang yang kulitnya putih terhadap orang yang kulitnya hitam. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Lalu Nabi mengiktibas ayat akramukum indallahi atqakum. Kalau di ayatnya inna akramakum indallahi atqakum. Di hadisnya akramukum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Itu yang paling mulia. Bukan karena jabatan, bukan karena keturunan dan lain semacamnya. Nabi mengungkapkan itu di hadapan para sahabat. Padahal di situ ada pembesar Quraisy, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Tapi di situ ada Bilal, ya, ada Ammar bin Yasir, ada bekas-bekas budak jemaah sekalian. Tapi semua dikembalikan ke satu nasab, dan tidak ada keutamaan bagi satu orang di antara mereka atas orang yang lain kecuali dengan ketakwaan. Lah, orang zaman sekarang ini kadang-kadang menjaga gengsinya karena dia punya kedudukan, karena dia orang berharta, karena dia macam-macam, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang menurut dia akan mengurangi kehormatan dia tidak mau melakukannya. Padahal pekerjaan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi orang kadang-kadang lebih menjaga gengsinya, ya.
Lihat misalnya jemaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, apa misalnya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya merupakan pelajaran buat kita semua. Ya. Kalau sekarang ini kita kadang-kadang mengucapkan salam hanya kepada orang-orang tertentu, ya. Dan sebahagian orang kita enggan mengucapkan salam kepadanya. Karena kalau saya mengucapkan salam kepada dia, derajat saya menjadi turun. Lihat Nabi SAW. Diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu marra ala sibyan. Nabi SAW, Anas bin Malik melewati anak-anak kecil. Fasallama alaihim. Lalu Anas mengucapkan salam kepada mereka, pada anak-anak kecil, ya. Wa qala, dan mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Begini Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengerjakan. Kata para ulama memberikan komentar untuk hadis ini ada pelajaran tentang istihbab assalam ala sighar. Jadi disunnahkannya orang mengucapkan salam. Yang tua ini mengucapkan salam kepada anak-anak yang masih kecil. Tujuannya apa? Tadribuhum, untuk melatih mereka, supaya mereka nanti terlatih. Kalau sudah mereka terlatih, aturannya seharusnya nanti yang kecil pada yang gede, ya. Nah, tapi kalau mereka tidak dilatih dulu dari kecil, ya, bagaimana mendengarkan salam, menjawab salam, ya, dari kecil dibiasakan dengan adab Islamiyah. Kemudian apa? Latihan juga jemaah sekalian. Tarh rida'il kibr. Jadi berusaha untuk orang bersikap tawadhu, tidak sombong. Ya, sebagian orang hanya kalau nggak bos nggak disalamin, gitu kan saja. Ya, latihan tawadhu. Kemudian kata para ulama juga, hadis ini kan diceritakan oleh Anas, ya, tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hadis ini juga menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi SAW itu selalu berusaha mutaba'at ar-Rasul SAW, mengikuti sunnah yang dilakukan oleh Rasul SAW. Ini satu contoh jemaah sekalian. Ya. Lihat lagi misalnya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang mungkin ini tidak dilakukan oleh kita. Diriwayatkan anil Aswad ibn Yazid, diriwayatkan dari Aswad ibn Yazid, qala, dia berkata, su'ilat Aisyah, ditanya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi SAW, ma kana an-nabiy yasna'u fi baitihi. Apa sih yang biasanya dilakukan oleh Nabi SAW di rumahnya? Qalat, Siti Aisyah mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahlihi, ay yakni khidmati ahli. Beliau kalau di rumah dia sibuk membantu pekerjaan keluarganya. Sehingga Nabi kadang-kadang menjahit pakaiannya sendiri, kadang-kadang menjahit terompahnya, ya. Ini min bab tawadhu sebenarnya. Min bab tawadhu. Padahal siapa beliau jemaah sekalian? Kita aja kalau sudah belum sampai direktur berapa sudah enggak tahu yang namanya Renso itu gimana, nyuci itu enggak tahu gimana gitu kan. Ketemu sama mesin cuci ini yang mana yang diputar nih? Coba itu. Ya. Enggak tahu. Dari saking tawaduknya tuh. Padahal karena Nabi SAW fi mihnati ahlihi. Ya. Lah. Nabi SAW itu mau mengerjakan apa saja. Ya, apa saja. Yang mungkin menurut sebahagian orang itu akan gengsinya akan turun. Tapi sebenarnya, ya, kaidah yang harus kita pegang,
kita boleh lakukan apa saja. Ya, lakukan apa saja. Pekerjaan yang kecil-kecil, asalkan itu tidak akan menurunkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih diperhatikan oleh sebagian orang itu gengsinya di hadapan orang lain. Gitu. Malu kalau ketahuan nyapu di rumah. Malu kalau ketahuan buang sampah di rumah. Padahal itu tidak akan mengurangi derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umar Ibn Abdul Aziz ketika dia menjadi khalifah, saat ada tamu berbincang-bincang urusan yang penting, tiba-tiba lampunya mati. Kemudian dia tinggalkan tamunya, dia pergi benerin lampu. Entah itu ditambah minyaknya dan lain semacamnya, sampai kembali hidup. Diprotes sama tamunya. Ya Amirul Mukminin, kenapa Anda tidak nyuruh saya? Jadi saya ini kan rakyat Anda, disuruh pasti mau. Atau Anda nyuruh salah seorang di antara pembantu-pembantu Anda. Kan beres. Apa kata dia? Kenapa? Emang kenapa kalau saya yang pergi? Dhahabtu wa ana Umar wa raja'tu wa ana Umar. Saya pergi tadi, saya Umar. Saya balik ke sini, saya Umar, enggak kurang kok. Yang jadi masalah sekarang adalah banyaknya. Jadi kita ini terkadang lebih banyak menjaga image-nya di hadapan orang. Tapi image di hadapan Allah Subhanahu wa taala enggak dijaga. Padahal pekerjaan-pekerjaan kecil apapun silakan dikerjakan, ya. Karena itu bisa saja min bab at-tawadhu. Lihat bagaimana para nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam misalnya, ya. Dia mau mengangkatkan batu besar yang ada di atas sumur ketika ada anak-anak perempuan yang ingin ngambil air. Ini nabi. Batunya diangkatkan, kemudian air diambilkan. Ini nabi jemaah sekalian. Ya. Tawadhu. Jadi mau mengerjakan itu. Sudahlah, urus sendirilah gitu kan. Gitu enggak. Jadi selama pekerjaan itu tidak akan mengurangi derajat kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengerjakannya. Dan tawadhu ini memang benar-benar menjadi sifat para nabi. Ya. Mereka mau menerima kebenaran, mau bersikap baik kepada orang, kepada siapapun. Ya. Lihat Nabi Musa juga jemaah sekalian. Ini beberapa contoh di antara tawadhu para nabi. Lihat bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui di dalam Al-Qur'an al-abdus saleh, seorang hamba yang saleh. Ya. Nabi Musa mungkin di beberapa riwayat ini disebutkan beliau kan nabi dan rasul, ya, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau dari segi pengetahuan ya lebih keren lah. Orang langsung dapat dari sumbernya gitu kan. Seakan-akan tidak ada yang lebih luas ilmunya dari beliau. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada dia bahwa masih ada ilmu yang tidak diberikan kepada Nabi Musa. Kalau ingin tahu ya sudah. Kamu temui seorang al-abdus saleh. Kita kenal dengan Khidir. Di Quran disebutkan al-abdus saleh, seorang hamba yang saleh. Tidak disebutkan di situ dia seorang nabi atau rasul. Yang penting dari segi derajat dia pasti di bawah Nabi Musa alaihissalam. Kan Nabi Musa nabi dan rasul. Diperintahkan dan disuruh-suruh mau aja jemaah sekalian. Jadi Nabi Musa itu disuruh mau aja. Kan pertama kali jalan misalnya
Ayo, tapi kamu boleh nggak, kata Nabi Musa, saya ikut Anda, katanya saya suruh belajar, katanya boleh, tapi dengan syarat nggak boleh banyak nanya. Ya deh, hanya ikut kan, pergi ke pantai jemaah sekalian, mau mengadakan perjalanan dengan perahu. Orang-orang di sana sudah banyak yang kenal sama Khidir. Sini. Ya. Dapat tumpangan gratis jemaah sekalian, ya. Naiklah Khidir sama Musa. Mau nyampe ke tempat tujuan, sama Khidir dilobangin. Ya Allah, ini orang baik-baik, sudah gratis, mau nyampe dilobangin lagi kan. Sampai akhirnya Nabi Musa nggak kuat, akhirnya nanya, gimana? Ente pingin semua kita tenggelam nih, gitu kan misalnya. Ini orang khairin sudah baik nih, gitu. Kan saya sudah bilang, ya, jangan banyak nanya nanti, ya. Ya maafin dah, lupa gitu kan. Ya sudah, ya. Ada kan, terus jalan, turun, nanti ketemu sama, ya. Kan akhirnya Nabi Musa bilang, Khidir bilang, kamu sumpel tuh, sembarangan pokoknya sumpel aja, yang penting air nggak masuk. Jadi kelihatan jelek juga nggak apa-apa, ya, tapi air nggak masuk. Ya, kalau tadi kan masih mulus, kan dilobangin, kamu sumpel kayak pakai apa gitu kan, diikuti. Nabi Musa mau yang masukkan, coba lihat tuh. Nabi Musa yang kerjain itu, diperintahkan gitu. Terus, jadi diperintahkan belajar. Ceritanya panjang kan, di situ. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajarkan kepada Nabi Musa dan mau. Ya. Jadi kembali lagi kepada kaidah kita bahwa sebenarnya silahkan lakukan apa saja yang bisa kita lakukan, walaupun itu menurut gengsi kita akan atau menurut nafsu kita akan menurunkan gengsi kita. Selama itu tidak menurunkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka min babit tawadhu, silakan kerjakan tuh. Karena para nabi, ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang kecil mereka mau mengerjakannya. Jangan sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa para nabi itu mau melakukan itu? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala memang sudah mewahyukan kepada mereka. Nabi SAW mengatakan, Innallaha auha ilayya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepadaku, antawadu, hendaklah kalian tawadu, bersikap tawadu, menerima kebenaran dan bersikap baik dengan orang. Hatta la yafkhar ahadun ala ahad. Sehingga jangan ada seseorang yang merasa tinggi, lebih baik daripada orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahad. Dan jangan seseorang menzalimi orang lain. Dan tawadhu, jemaah sekalian, sebenarnya adalah cara yang paling pas buat kita untuk mendapatkan ketinggian sebenarnya. Jadi cara yang paling bagus kalau orang ingin mendapatkan ketinggian derajat adalah dengan tawadhu, bukan sebaliknya. Orang kan kadang-kadang petantang-petenteng, adiguna, itu kan supaya dilihat, wah, Masya Allah gitu kan. Ya. Malah itu turun ya mas sekalian derajatnya. Orang tambah tawadhu, tambah naik derajatnya. Makanya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi sifat ibadur rahman itu apabila mereka berjalan di muka bumi, ya, mereka berjalan dengan rendah hati. Ya. Bahkan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau ada orang-orang jahil yang ngata-ngatain dia, ada orang-orang jahil omongannya nggak benar, ya, ngata-ngatain dia tidak akan mau membalasnya. Ya. Bahkan qalu salama, dia mengucapkan kata-kata yang mengandung perdamaian.
keselamatan. Dia tidak membalas dengan yang sama. Kiai pulang ceramah malam-malam, ya, ketemu sama preman. Lalu premannya ngomongin yang jelek-jelek. Kiai gini gitu kan. Kalau dia orang baik jamaah sekalian, dia nggak bakalan membalas. Ya. Nah, kalau mau balas, mungkin dia lebih pintar balas. Kiai ceramah mulu jamaah sekalian, dia kan lebih fasih dia, gitu kan. Tapi kalau dia ibadah rahman dia nggak bakalan. Ya. Lah kalau dia membalas, lah apa bedanya kiai sama preman? Ada bedanya. Omongannya sama-sama jeleknya, sama-sama ngatain orang. Kalau orang misalnya jalan-jalan pagi, lalu dia dikejar anjing, kena ya mas sekalian, digigit sama anjing, mangkel dia. Apa iya anjingnya digigit juga sama dia? Lah kalau dia gigit, apa bedanya dia sama anjing? Sama-sama gigit ya mas sekalian. Ya enggak usah digigit, pukul pakai balok gitu kan. Kata Nabi SAW apa? Mana qasad sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Walaupun sedikit. Karena Nabi mengucapkan mana qasad sadaqatun min mal. Walaupun sedikit. Kalau dalam riwayat lain kan bal yazdad, tapi akan bertambah. Kemudian wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba kemudahan dia untuk memaafkan orang lain kecuali Allah akan tambahkan kepada dia ketinggian. Wa ma tawadha'a ahadun, tidak ada seseorang dan tidaklah seseorang itu tawadhu', rendah hati, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, illa rafa'ahullah, kecuali pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat derajatnya. Ya, setiap kali orang tawadhu', tidak ada orang yang tawadhu' lillahi ta'ala, tapi tawadhu'nya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena para ulama mengatakan at-tawadhu' al-wajibil mahmud, tawadhu' yang wajib, yang terpuji itu adalah huwa ma kana lillahi wa li rasulihi. Ya. Wa li ulama'il ummati wa afradi an-nas. Idza qusida bidzalika wajhallah. Jadi tawadhu' yang terpuji itu yaitu tawadhu' kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulama'il ummah, kepada seluruh manusia, tapi dengan syarat idza qusida bidzalika wajhullah. Jadi tawadhu'nya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa man kana kadzalik, siapa orang yang tawadhu'nya karena Allah Subhanahu wa taala, a'lallahu qadrah. Allah akan angkat derajatnya nanti. Wa tayyaba dzikrahu, dan Allah akan perbaiki sum'ahnya. Citranya Allah akan bikin bagus dia. Tapi ammat tawadhu, adapun tawadhu li ahli dzulm, tawadhu kepada orang-orang yang zalim, itu bukan tawadhu al-mahmud, bukan tawadhu yang dimaksud itu. Fadzalika dzullun, itu adalah kehinaan. Jadi nurut sama orang-orang zalim. Bukan, itu bukan at-tawadhu al-mahmud itu. Ya. At-tawadhu al-mahmud itu lillah wa lirrasul wa li ulama'i al-ummah al-islamiyah wa afradin nas idza qusida bidzalika wajh Allah. Ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin beberapa hadis yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi saya pribadi juga bagi jemaah sekalian. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.